sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu. Bapak bersyukur ya Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk setiap anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hari ini Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, kami yakin percaya Engkau yang sudah menyuburkan hati kami ya Tuhan, sehingga benih firman Tuhan yang ditaburkan akan jatuh ke tanah yang gembur dan berkali-kali lipat akan berbuah dan bertumbuh dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, haleluya, amin. Ya, jadi tema gereja kita 1 tahun ini sudah ganti Bapak Ibu. Ya, kalau 1 tahun tema kita di tahun 2023 adalah Life in Character. Tahun ini kita masuk ke tema besar yang baru yaitu Life in Calling. Bagaimana kehidupan kita bisa menghidupi panggilan yang Tuhan memang sudah kasih dalam kehidupan setiap kita. Ya, dan tema bulanannya untuk tahun ini adalah next chapter. Ya, next chapter. Ketika kita mau next chapter, Bapak Ibu, salah satu fondasi yang kita perlu adalah pembaharuan karakter kita. Makanya saya pikir waktu kemarin mempersiapkan ini cocok banget nih. Tema kita 2023 itu kita tentang karakter. Bagaimana kita digembleng tentang karakter, kita harus berubah seperti Kristus. Bagaimana tema-tema bulanan kita ada a teachable spirit, kita punya spirit yang mau diajar, kita bisa belajar tentang handling konflik Bapak Ibu, bisa free from chain, bebas dari segala belenggu yang ada, at peace, kita bisa memiliki karakter damai untuk setiap hari kita menjalani kegiatan kita, simplicity works, semua yang kita kerjakan dibuat simple, seize the day, kita bisa menghitung hari-hari kita ke depan, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan yang terakhir, di bulan terakhir tema kita adalah tema untuk 1 tahun, yaitu faithfulness, kesetiaan Tuhan. Ya, setelah 1 tahun kita belajar tentang karakter, maka tahun ini Tuhan ingin kita untuk menghidupi panggilannya. Tahun ini Tuhan pengen kita untuk next chapter dalam panggilan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, banyak dari kita kalau awal tahun itu kita bikin namanya resolusi atau evaluasi untuk setiap apapun yang sudah kita kerjakan di tahun 2023. Apa ada yang mengerjakan? Ada yang melakukannya? Mungkin ada yang belum. Nggak apa-apa Bapak Ibu, semoga beres dari ibadah ini kita masih punya waktu untuk doa puasa, kita masih punya waktu 9-10 hari, kita bisa berdoa dan kita juga masih punya waktu 350 hari untuk sisa hidup kita di tahun 2024 ini. Ya, banyak dari kita yang awal tahun itu ada namanya resolusi. Apa yang mau kita kerjakan di tahun 2024. Ada target-target yang mau kita capai. Ada goals-goals yang mau kita capai. Itu mungkin hasil dari evaluasi kita tahun kemarin. Baik secara evaluasi kita yang baik atau evaluasi kita yang kurang baik. Ya, tapi kalau Bapak Ibu mungkin renungkan kembali atau kalau yang sudah lihat resolusi kita di tahun ini, seringkali resolusi kita itu untuk kepentingan pribadi kita Bapak Ibu. Contohnya tahun ini saya pengen gaji saya naik misalnya 15%. Atau tahun ini kalau yang berjualan saya pengen omset saya naik 20%, 30%. Atau misalnya saya tahun ini pengen jalan-jalan keliling kemana. Yang Bapak Ibu lihat di Instagram atau di TikTok, wih bagus ya ke sini. Kita pengen ada harapan kita tahun ini bisa pergi ke sana. Ya, atau misalnya tahun ini Bapak Ibu pengen ganti mobil, nambah mobil. Ya, atau tahun ini yang jomblo mungkin pengen dapat pasangan. Ada amin Kelly? Ada amin Kelly? Ya, jadi seringkali target yang kita bikin itu adalah target kepentingan diri kita sendiri. Ya, sangat jarang dari kita target yang kita tulis, yang kita pengen dalam hati kita itu adalah target yang memang memenuhi panggilan dari Kristus itu sendiri. Ya, target yang memang kita bikin untuk memuliakan, untuk lebih memuliakan nama Tuhan. Ya, itu sangat jarang. Mungkin kalau ada nih misalnya kalau ada ya dari 10 target kita ya mungkin 1 atau 2 lah. Ya, 1 atau 2 yang istilahnya yang secara rohani itu kita pengen target rohani kita itu seperti apa. Mungkin kalau yang ada dari 10 2 lah mungkin. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, masih mending ada daripada nggak ada, betul ya? Nah tapi nggak apa-apa, hari ini kita masih bisa mengevaluasi target kita, masih bisa meresolusi
mengevaluasi target-target yang udah kita bikin setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ya, hari ini tema firman Tuhan yang saya kasih adalah don't doubt atau jangan ragu. Nah, jangan ragu Bapak Ibu. Ya, nah jadi Tuhan pengen kita bulan ini itu tema besarnya next chapter. Next chapter untuk semua aspek kehidupan kita. Tuhan mau next chapter dalam pelayanan kita. Next chapter dalam pekerjaan kita. Next chapter dalam keluarga kita. Karena apa? Karena di firman Tuhan juga Tuhan pengen kita terus naik, bukan turun. Tuhan pengen kita jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Sehingga ketika Tuhan pengen kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, jadi terus naik dan enggak turun, artinya adalah kita harus next chapter terus, next chapter terus, next chapter terus. Naik level terus, naik level terus, naik level terus. Sehingga kita bisa menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kita bisa tetap naik dan enggak turun Bapak Ibu. Ya, karena saya yakin bahwa Tuhan itu ngasih panggilan kepada setiap individu dari kita. Saya yakin, enggak mungkin Tuhan itu melewatkan setiap manusia, setiap individu yang ada itu tanpa ada suatu panggilan dari Tuhan, itu enggak mungkin. Pasti minimum ada satu panggilan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati setiap Bapak Ibu semua untuk dikerjakan di tahun ini. Dan panggilan Tuhan itu enggak diskriminasi umur atau gender atau sosial ekonomi, enggak Bapak Ibu. Ya, panggilan Tuhan itu ada untuk yang muda, ada untuk yang tua, ya, ada untuk yang status ekonominya seperti bagaimana, itu semua Tuhan kasih. Nah, seringkali kalau saya menemukan sedikit bukan berita, kadang-kadang tuh ya kalau yang tua tuh pengennya gini, udahlah sekarang mah yang muda-muda aja yang maju, muda-muda aja yang maju. Mungkin beberapa yang muda sering mendengar seperti itu ya. Udah yang muda-muda aja yang maju. Bagi saya it's okay yang muda maju untuk melakukan hal lain, tapi yang tua pun pasti Tuhan ada panggilan khusus kepada orang-orang jemaatnya yang memang sudah berumur, ada panggilan khusus yang Tuhan simpan dalam hatinya untuk Tuhan kerjakan di tahun ini. Ya. Nah, firman Tuhan hari ini masih sama, masih tentang Yosua Bapak Ibu, dan ayatnya pun masih sama, Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Tapi akan saya bacakan ayat 1 sampai ayat 6-nya aja dulu Bapak Ibu. Ya, Yosua 1 ayat 1 sampai 6. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat keempat, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 6 tadi adalah Yosua itu diminta Tuhan, ditunjuk Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menggantikan Musa. Karena Musa sudah meninggal, lalu harus ada yang menggantikannya memimpin sebuah bangsa Israel menuju tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, kalau kita lihat ayat 1 dan ayat kedua, itu adalah panggilan Tuhan untuk Yosua. Panggilan Tuhan untuk Yosua, di mana Tuhan memanggil Yosua untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan menikmati semua janji Tuhan. Ayat ketiga dan ayat keempat itu adalah reward yang Tuhan janjikan kepada Yosua dan bangsa Israel. Ya, ayat ketiga dan ayat keempat boleh coba ditampilin, itu adalah reward yang Tuhan kasih tahu kepada Yosua dan bangsa Israel yang Tuhan akan kasih, yaitu setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepada kamu,
seperti yang dijanjikan kepada Musa. Dan ini daerah-daerah dari Libanon sampai sungai, sampai laut besar, di matahari terbenam, semuanya akan menjadi daerahmu. Itu adalah reward yang Tuhan kasih janji kepada Yosua dan bangsa Israel. Nah, ayat ke-5 dan ayat ke-6 itu adalah janji Tuhan atau garansi Tuhan yang Tuhan kasih kepada Yosua. Garansi ketika Yosua menerima panggilan Tuhan, Tuhan kasih garansi kepada Yosua. Jadi Tuhan tuh udah manggil, ngasih tahu rewardnya, dan ngasih garansi lagi pada Yosua. Ya, garansinya adalah seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Berarti sampai dia mati, nggak akan ada orang yang dapat bertahan menghadapi Yosua. Ya, demikianlah aku akan menyertai engkau dan aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, sebuah garansi dari Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kasih kepada Yosua. Ya, kalau dulu, zaman dulu Bapak Ibu, kalau waktu iPhone itu belum ada terkenal sampai, maksudnya belum ada di Indonesia secara legal, ya, iPhone itu menurut saya handphone yang bisa ngasih garansi paling baik. Ya, kenapa? Karena ketika memang harga iPhone agak cukup mahal sih, harga iPhone, Apple itu agak cukup mahal Bapak Ibu. Tapi ketika kita spend uang kita untuk sesuatu yang mahal, Apple pun mengasih jaminan bahwa dari softwarenya bagus, dari layarnya bagus, kecepatannya stabil, dan susah buat masuk virus. Beda sama kalau Android dan Windows itu virus gampang masuk, tapi kalau Apple itu susah masuk. Nah, tapi yang lebih luar biasanya lagi adalah Apple ngasih garansi selama 1 tahun, ada kendala apapun, masukin ke Apple Store, ganti baru Bapak Ibu. Garansinya luar biasa bukan? Baru 5 bulan, 6 bulan HP kita ada kendala, ada apa, dan seringkali kendala, saya pernah coba, teman saya pernah coba, karena kesalahan kita Bapak Ibu, bukan karena OS-nya yang rusak, bukan karena HP-nya tiba-tiba mati gitu, enggak. Tapi karena kesalahan kita gitu loh, jatuh dan layarnya retak, ya layar retak kan udah gak enak ya Bapak Ibu ya. Kita tinggal ke Apple Store yang ada di Singapura, masukin barang kita, klaim barang kita, masukin garansi, oh kapan beli, masukin, itu cuma nunggu 1 jam, kita langsung dapat barang ganti baru Bapak Ibu. Bukan barang kita yang dibenerin, bukan. Tapi benar-benar barang baru yang kita dapat. Ya, jadi di dunia sekuler aja, ketika kita tahu ada garansi yang luar biasa, hidup kita jadi tenang Bapak Ibu. Ya, ketika kita punya HP jatuh dikit, udahlah tenanglah. Ada garansi kok dari Apple, ada apa-apa kita tinggal klaim ganti baru. Ya, ataupun kita pakai mobil, Bapak Ibu, mobil kita digaransi all risk. All risk itu semua lecet kecil aja kita bisa klaim Bapak Ibu. Ya, ketika kita berkendara, hati kita tenang, mau keserempet, ya walaupun memang agak sedikit kesel juga ya kalau mobil keserempet ya, cuman gak akan terlalu worry bagaimana kalau kita nggak ada asuransi Bapak Ibu. Karena apa? Karena asuransi itu akan menjamin mobil kita ketika kita masukin ke bengkel mobil, keluar dari situ semuanya jadi bagus kembali. Ya, jadi ketika Tuhan memanggil Yosua, gak hanya Tuhan manggil, gak hanya Tuhan kasih reward, tapi Tuhan culin Yosua, istilahnya sok lu berjuang sendiri dah, sampai Tuhan kasih rewardnya, enggak. Tapi Tuhan langsung kasih juga garansinya Bapak Ibu. Dan garansinya itu seumur hidup Yosua. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini dari Yosua kita ada pelajari 3 hal Bapak Ibu. Yang 3 hal yang simple dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama adalah jangan ragu kepada panggilan Tuhan. Ya. Yang pertama adalah jangan ragu kepada panggilan Tuhan. Ketika Musa masih hidup, Yosua itu adalah abdinya Musa. Yosua itu adalah abdinya Musa. Kalau abdi itu mungkin kalau ceritanya sekarang tuh seperti menteri-menterinya presiden lah. Jadi pelayannya dari presiden lah seperti itu. Jadi ketika ada masalah apapun Musa, pasti Yosua tahu. Ya, ketika pergumulan Musa
tentang bangsa Israel, ribetnya seperti apa, permintaannya seperti apa. Yosua pun tahu, ya, tahu pergumulan itu. Dan ketika Tuhan menyatakan mujizat kepada bangsa Israel, Yosua pun tahu bahwa itu adalah mujizat yang Tuhan kerjakan untuk bangsa Israel. Dan saya yakin ketika Yosua dipilih dan ketika Musa memilih Yosua sebagai abdinya, Yosua ini adalah orang yang setia, orang yang loyal, orang yang dapat diandalkan. Kayak presiden milih menteri kan pasti bukan ngasal ya Bapak Ibu ya. Dia teman saya, udah pilih jadi teman saya. Enggak, pasti dilihat semua kapasitasnya, dilihat latar belakang pendidikannya, dilihat latar belakang pengalamannya, dia pengalamannya pernah megang apa, sekolahnya di mana, kemampuan fisiknya seperti apa, kemampuan thinkingnya seperti apa. Pasti dilihat Bapak Ibu. Nah jadi ketika Musa meninggal, Tuhan langsung menunjuk Yosua untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Ya, langsung ditunjuk Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nah kalau Bapak Ibu nanti lihat di ayat ke-10, Yosua 1 ayat 10, ketika Tuhan sudah manggil Yosua, Yosua tuh gak mikir lama Bapak Ibu. Gak mikir, iya Tuhan bentar ya 1 hari, 2 hari, 3 hari saya mikir dulu, saya berdoa. Enggak. Tapi responnya Yosua itu sangat cepat Bapak Ibu. Itu di ayat 10 itu adalah langsung kuperintahkan kepada bangsa Israel begini. Jadi dia langsung take action, meresponi panggilan Tuhan dengan segera dan tanpa ragu. Ya, meresponi panggilan Tuhan tanpa ragu. Nah saya yakin Yosua itu ketika meresponi panggilan Tuhan dengan langsung itu bukan karena self confidence-nya dia, bukan karena pengalamannya dia sudah menjadi abdinya Musa, bukan kepercayaan dia, confidence dia bahwa dia bisa memimpin bangsa Israel dengan mudah. Tapi saya yakin dan percaya ada God's confidence dalam diri Yosua. Ya, beda Bapak Ibu, kalau self confidence itu ketika kita meresponi panggilan Tuhan, kita lebih cenderungnya, diri saya bisa, saya mau meresponi panggilan Tuhan. Tapi kalau God confidence yang ada dalam diri kita yakin bahwa ketika kita meresponi panggilan Tuhan, Tuhan yang memampukan setiap kita. Ya, Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Bapak Ibu, jadi sama dalam halnya diri kita, ketika kita berdoa, Tuhan taruh panggilannya dalam hati kita dan kita meresponi, bukan karena self confidence yang kita punya, tapi karena God's confidence yang harus ada dalam setiap hati kita Bapak Ibu. Allah tahu kapasitas dari setiap kita. Ya, Allah tahu kapasitas dari setiap kita. Sehingga ketika Tuhan menaruh sebuah panggilan dalam hati Bapak Ibu semua, Dia pun juga tahu kapasitas kita semua. Ya nggak mungkin Tuhan ngasih yang terlalu besar, ngasih yang terlalu bagaimana, tidak mungkin juga Tuhan ngasih yang terlalu kecil. Karena Tuhan tahu kapasitas diri pribadi Bapak Ibu semua. Ya, contohnya ketika kita mendapat promosi dari pekerjaan kita Bapak Ibu. Ya, promosi dari pekerjaan kita. Atasan kita manggil kita, misalnya Yosua, ini Yosua ini maksudnya bukan Yosua itu, ini Yosua Kamagi, masuk ke ruang saya. Kamagi, kamu sudah bagus kerjanya, kamu kemarin levelnya supervisor, saya angkat mulai bulan depan kamu menjadi manajer, mau gak kamu? Kamu akan saya tambahin gajinya, kamu dapat reward ini, ya terus kamu dapat mobil pribadi, dapat dan dapat penyertaan, dapat arahan dari saya. Ya, walaupun Kamagi ini belum pernah jadi manajer Bapak Ibu. Ya, tapi ketika bosnya manggil Kamagi, dia tuh sudah bisa lihat, Kamagi ini mampu dan punya potensi untuk memenuhi panggilan dari bosnya itu. Ya, nggak mungkin bosnya itu ketika mau ngangkat orang, nggak mungkin ketika mau manggil orang itu ngasal, nggak mungkin. Jadi Tuhan pun juga tahu kapasitas setiap kita. Ketika ada panggilan hati di Bapak Ibu semua dari Tuhan,
dan mungkin rasanya kita nggak bisa. Kita memang belum pernah melewati proses itu. Kamagi yang contoh tadi belum pernah dari jadi supervisor, jadi manajer itu belum pernah. Tanggung jawabnya semua berbeda, pekerjaannya berbeda, apa yang harus kerjakannya juga berbeda. Ya, sama ketika kita next chapter dalam menerima panggilan Tuhan, kita juga belum pernah Bapak Ibu. Saya juga belum pernah. Awalnya pun saya juga belum pernah khotbah di atas ini Bapak Ibu. Ya, tapi ketika saya meresponi dengan baik, dan saya percaya ada God's confidence dalam diri kita, ya Tuhan yang akan memampukan itu semua. Potensi-potensi kita akan keluar dengan sendirinya. Dan tanpa kita sadari, oh ternyata saya punya kapasitas ini, saya punya kemampuan ini. Karena apa? Karena ada God's confidence dalam hati kita. Kalau self confidence kita hanya mengandalkan pikiran kita, oh saya bisanya ini ya. Saya kalau terima panggilan Tuhan untuk menjadi leader iCare kayaknya gak bisa deh kayaknya. Saya jadi leader aja belum pernah, apalagi jadi leader iCare. Harus mimpin 10 orang, 15 orang. Kayaknya gak bisa deh, sorry Tuhan gue gak bisa. Nah tapi ketika Tuhan menunjuk seseorang itu ada dalam hatinya menjadi leaders iCare, Tuhan tahu pasti bahwa dia itu punya kapasitas menjadi seorang leaders. Bapak Ibu. Ya, menerima panggilan Tuhan bukan hanya dalam bentuk pelayanan saja. Walaupun mandat dari Tuhan adalah untuk jadikan semua bangsa muridku. Mandat dari Tuhan itu adalah baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, tapi bukan hanya ketika kita menerima panggilan Tuhan, menghidupi panggilan Tuhan itu dalam hari Minggu aja nih, di gereja aja enggak Bapak Ibu. Ya, hari Senin sampai Sabtu pun Tuhan pengen kita untuk kita bisa terus menghidupi panggilan Tuhan. Ketika kita di tempat kerja kita, bisa nggak kita next chapter dalam pekerjaan kita sehingga orang-orang sekitar itu tahu bahwa oh ada Tuhan dalam diri kita, oh ada karakter Tuhan dalam diri kita. Ya, ketika kita di keluarga kita, keluarga kecil kita, keluarga besar kita, bisa nggak orang-orang sekitar itu ngelihat kepada diri kita ini, oh ada Tuhan, ada gambaran Tuhan dalam diri kita. Bisa nggak Bapak Ibu? Nah itu adalah tantangan Tuhan. Next chapter-nya yang Tuhan pengen untuk kita kerjakan dalam tahun ini. Ya. Ataupun dalam pekerjaan, contohnya tahun ini misalnya saya pengen lebih sabar lagi di pekerjaan saya. Ketika tahun ini saya berkomitmen pengen next chapter dalam kesabaran saya dan sekitar kita ngelihat, wih beda ya si Kamagi tahun ini dia lebih sabar. Kayaknya orang Kristen sabar-sabar ya tahun ini ya kayaknya ya. Nah, atau tahun ini saya pengen punya integritas yang lebih baik dalam pekerjaan saya. Ya, jadi orang bisa lihat kita mau diapain pun kita tetap punya integritas yang baik. Atau misalnya saya pengen berkontribusi lebih baik untuk perusahaan saya. Pengen punya inisiatif lebih untuk perusahaan saya. Sehingga atasan kita, sekitar kita bisa lihat, wih beda anak Tuhan mah tahun ini. Lebih getol, lebih rajin, inisiatifnya mantep. Nah, ketika itu kita bisa liatin ke sekitar kita, kita pun secara nggak langsung mengangkat nama kemuliaan Tuhan untuk dimanapun kita berada. Ataupun misalnya dalam pekerjaan Tuhan Bapak Ibu, ya tahun ini yang belum melayani, saya pengen terlibat dalam sebuah pelayanan. Itu next chapter Bapak Ibu. Ya, ataupun yang sudah melayani Tuhan, pengen tahun ini kita lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena kita melayani itu Tuhan yang tahu hati kita. Mungkin hati kita tahun kemarin kita melayani Tuhan dengan bersungut-sungut, dengan ngedumel, dengan apa, karena capek segala macam. Tapi tahun ini kita mau next chapter adalah kita mau tetap melayani Tuhan, setia melayani Tuhan dengan hati yang lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ataupun misalnya kita mau menjadi care group leader, kita mau menjadi core team leader di iCare kita. Panggilan Tuhan tahun ini untuk kita semua. Ya, jadi ketika ada timbul panggilan di dalam hati kita yang itu berasal dari Tuhan, dan Tuhan pun tahu kapasitas setiap kehidupan kita, jangan ragu Bapak Ibu. Jangan ragu, karena Tuhan tahu kapasitas kehidupan kita, dan Tuhan sendiri yang ngasih garansi
seumur hidup kepada kita. Ya, selalu menyertai, selalu melindungi. Tuhan ngasih garansi itu untuk setiap kita. Jadi ketika ada timbul panggilan dalam hati kita, masih ada 9 hari lagi, 10 hari lagi untuk kita berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Tuhan, panggilan apa yang ada untuk dalam kehidupan saya? Kalau ada jangan ragu Bapak Ibu. Karena Tuhan yang tahu kapasitas kita dan Tuhan yang ngasih garansinya sendiri untuk setiap kehidupan kita. Ya, yang kedua yang kita mau pelajari adalah taat kepada hikmat yang Tuhan kasih. Taat kepada hikmat yang Tuhan kasih. Ya, ketika Tuhan memanggil Yosua, tugas pertamanya Yosua adalah membawa bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Membawa bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Dan ketika Bapak Ibu baca ke pasal ayat yang ketiga, Yosua yang ketiga, pasal itu berisi perintah-perintah Tuhan kepada Yosua untuk bagaimana dia bisa menyeberangi Sungai Yordan dan membawa semua bangsa Israel itu menyeberangi Sungai Yordan dengan aman. Ya, kalau singkatnya adalah Tuhan memberi hikmat perintah kepada Yosua itu, pertama harus ada imam dari suku Lewi untuk mengangkat tabut perjanjian. Ya, jarak mereka harus 2000 hasta, satu hasta itu 0,5 meter. Jadi kalau 2000 hasta itu sekitar 900 meter. Ya, harus memilih 12 orang dari setiap suku yang ada di antara bangsa Israel untuk bisa dijadikan sebagai pemimpin-pemimpin kecil. Ya, udah gitu Tuhan kasih tahu hikmat kepada Yosua. Susunannya siapa dulu yang harus maju, yang di depan siapa, yang di belakang siapa. Dan bahkan ketika semua bangsa Israel udah menyeberangi Sungai Yordan dengan aman, bagaimana Tuhan kasih perintah kepada Yosua pun itu clear Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca semua itu clear semua. Ya, jadi Tuhan itu ketika ngasih garansi, ya Tuhan pun juga akan menempati garansinya. Tuhan ngasih hikmat kepada Yosua Bapak Ibu. Ya, Tuhan ngasih hikmat kepada Yosua. Walaupun kalau kita baca sekarang, walaupun kita renungkan sekarang, dan nanti ketika Bapak Ibu baca di rumah pasal 3 semua, itu adalah perintah Tuhan yang menurut kita nggak mungkin. Gimana mungkin ketika imam kakinya dimasukin ke dalam air, sungainya itu jadi terbelah Bapak Ibu. Ya, ketika kita dari Yosua juga saat itu mungkin kalau kita mikir ya Bapak Ibu, Tuhan mana mungkin sih saya harus nyeberangi Sungai Yordan, terus imamnya saya ini dari suku Lewi ini yang membawa tabut perjanjian itu mencelupkan kaki, lalu sungainya jadi terbelah dua. Jadi kalau dibilang di Alkitab itu jadi seperti bendungan. Bendungan itu adalah ada yang hambat air itu supaya nggak mengalir. Mana mungkin Bapak Ibu, kalau kita pikir secara logika kita. Ya, udah gitu ketika kita berpikir, gimana caranya saya nyeberangin semua orang banyak ini melewati Sungai Yordan. Ya. Nah, jadi ketika Tuhan ngasih hikmat itu adalah rencananya Tuhan, bukan rencananya kita. Ketika Tuhan ngasih hikmat kepada kita adalah hikmatnya Tuhan, bukan hikmatnya kita Bapak Ibu. Ya, ada dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, di Yesaya ini jelas, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Rancangan kita bukanlah rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu tingginya seperti langit dari bumi, tinggi banget Bapak Ibu. Kita aja nggak bisa sampai ngukur tinggi langit itu berapa. Ya. Jadi ketika kita meresponi panggilan Tuhan dan Tuhan ngasih garansi kepada kita dan Tuhan menepati garansinya dengan ada hikmat Tuhan yang Tuhan kasih, ada perintah-perintah yang Tuhan kasih kepada setiap kita. Yang kita harus kerjakan adalah kita tetap taat Bapak Ibu. Tetap taat pada hikmat Tuhan. Ya, banyak rencana Tuhan yang di luar akal kita. Tapi bisa nggak kita untuk tetap percaya pada hikmat yang Tuhan kasih pada setiap kita? Ya, bisa nggak kita untuk tetap taat pada perintah dari hikmat yang Tuhan kasih untuk setiap kita? Bisa nggak kita sungguh-sungguh mengikuti perintah dan hikmat yang Tuhan kasih pada kita? Ya, kalau kita baca dalam Yosua 3 itu, Yosua itu percaya, taat,
dan mengikuti dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Sehingga hasilnya adalah semua bangsa Israel itu berhasil menyeberangi sungai Yordan tanpa ada satu yang meninggal. Dan nama Yosua pun juga tidak dipermalukan dan nama Tuhan yang ditinggikan atas itu semua. Banyak kisah di Alkitab yang memperlihatkan cara Tuhan yang ajaib, cara Tuhan yang di luar logika kita, tapi Tuhan sanggup menyatakan mujizatnya. Contoh Musa bisa membelah Laut Merah hanya dengan mengangkat tongkat. Laut Merah menjadi terbelah. Yosua yang tadi kita baca bisa menyeberangi sungai Yordan. Ya, Yohanes setelah dia semalaman gak dapat ikan Bapak Ibu. Ya, lalu Yesus ada naik ke perahunya dan memanggil Yohanes untuk masuk ke perahunya dan kembali berlayar. Akhirnya adalah Tuhan menyatakan mujizatnya. Perahunya yang semalaman gak dapat apa-apa, Yesus manggil, berlayar, melakukan tindakan, walaupun itu di siang hari Bapak Ibu, walaupun harusnya tuh kalau nangkap ikan itu malam, pagi itu udah kembali ke daratan. Tapi ini Tuhan memanggil kembali ke laut, dua perahunya itu menjadi penuh dan bahkan akan sampai ke tenggelam karena saking penuhnya. Daud yang kecil bisa mengalahkan Goliat yang besar hanya dengan ketapel dan batu yang kecil. Tuhan kasih hikmat kepada mereka semua untuk mereka bisa mengalahkan problem-problem yang ada di kehidupan mereka sehari-hari. Jadi percuma ketika kita sungguh-sungguh meminta hikmat Tuhan dan tuntunan Tuhan, tapi kalau kita nggak mau percaya dan bertindak, percuma juga Bapak Ibu. Ya, percuma kita seringkali kita lebih suka nangis-nangis di hadapan Tuhan, seringkali kita lebih suka menggerutu kepada Tuhan, meminta dengan sungguh-sungguh nangis kepada Tuhan untuk bisa membuat mujizat dalam kehidupan kita. Untuk ngasih tahu Tuhan caranya gimana supaya saya bisa melewati setiap masalah yang ada. Seringkali kita sukanya nangis, tapi ketika Tuhan ngasih hikmat kepada kita langsung konversi dengan logika kita. Seringkali kita langsung konversi dengan pengetahuan kita. Nah, dan seringkali ketika kita mengkonversi Tuhan dengan logika kita, nggak nyampe logika kita Bapak Ibu dengan hikmatnya Tuhan. Sehingga kita stop, nggak melakukan apapun untuk perintah Tuhan yang sudah Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Ya, harusnya adalah kita ketika sungguh-sungguh meminta hikmat Tuhan kasih hikmat itu dalam pikiran kita, ya. Kita percaya rancangan Tuhan bukan rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Enggak apa-apa Tuhan, walaupun merasa kita enggak mungkin, kita enggak bisa, tapi saya tetap mau melakukannya. Saya mau mencoba melakukannya. Saya mau taat melakukan perintah Tuhan. Saya mau dengan sungguh-sungguh tanpa keraguan untuk melakukan perintah Tuhan. Ya. Jadi bukan dengan seringkali ketika kita stop dalam menjalani perintah Tuhan, ya, dan seringkali pun kita ngomel ke Tuhan. Jadi udah kita minta tolong, Tuhan kasih hikmat, kita nggak ngelakuin, kita juga ngomel ke Tuhan. Kok Tuhan nggak nolong saya sih? Kok Tuhan nggak melakukan mujizatnya sih untuk saya? Kapan Tuhan saya bisa sembuh? Kapan Tuhan saya bisa terbebas dari terlilit hutang? Kapan Tuhan kerjaan saya bisa rame lagi? Seringkali kita komplainnya ada komplain, tapi bertindaknya nggak mau. Karena apa? Karena kita pikir rancangan Tuhan itu sama dengan rancangan kita. Ya, padahal rancangan Tuhan itu beda dan nggak terselami oleh pikiran kita. Jadi poin yang kedua adalah yang kita bisa belajar dari Yosua adalah Yosua itu taat pada hikmat atau perintah yang Tuhan kasih kepada dia. Ya. Yang ketiga, ketika kita mau next chapter di tahun ini dan kita mau menghidupi panggilan Tuhan, yang ketiga adalah kita harus perbesar kapasitas iman kita. Bapak Ibu, perbesar kapasitas iman kita. Ya. Memang Tuhan berjanji kepada Yosua untuk terus menyertai, untuk terus melindungi,
untuk terus tidak ada yang bisa menghadap dia seumur hidup dia, ya Tuhan kasih garansi itu untuk Yosua Bapak Ibu. Tapi Tuhan nggak ngomong kalau nanti kamu bakal mulus ya hidup kamu. Kamu jalan ke depan nggak akan gampang ya. Tantangan pertama Yosua aja adalah dia harus menyeberangi Sungai Yordan. Ya, bukan dengan maksudnya gini, Tuhan waktu ngasih suruh nyeberangi Sungai Yordan itu dengan itu ada perahu, sok naik ke perahu semua nyebrang. Enggak Bapak Ibu. Ya, Tuhan ngasih hikmatnya yang di luar akalnya dia. Ya. Kalau kita pikir gitu sekarang, kalau kita pikir sekarang adalah kalau Tuhan nyuruh Yosua menyeberangi Sungai Yordan, lalu Yosua lihat ada kapal yang banyak, mungkin dia percaya, oh ya saya nyeberangi Sungai Yordan, oke deh, bisa dihitung sama logika manusia. Ini ada berapa ribu orang, ada berapa puluh ribu orang, ada berapa kapal, berapa balik kita harus bolak-balik, bener ya? Tapi ketika nggak ada apapun di pinggir Sungai Yordan dan Tuhan memerintahkan untuk dia menyeberangi, itu perlu iman yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, kalau Yosua nggak punya iman yang luar biasa, dia pasti banyak bertanya kepada Tuhan. Ya, Tuhan ngasih perintah ini, bener nggak sih Tuhan? Aduh, kayaknya nggak mungkin deh. Dan ketika dia sudah terbelah sungainya itu, airnya seperti bendungan, itu kan bangsa Israel tuh jalan, Bapak Ibu ya, melewati tanah yang kering dari sungai itu. Ya, bisa nggak Yosua tetap punya iman yang percaya kepada Tuhan bahwa airnya itu nggak akan balik lagi gitu loh, nggak akan ngalir lagi. Dan ketika ngalir kan masih ada bangsa Israel. Kalau bangsa Israelnya tenggelam, mati, Yosua malu dong. Ya, tapi iman Yosua ini ketika sebelum bertindak, saat bertindak, dan sesudah bertindak, iman Yosua itu besar, Bapak Ibu. Sehingga ketika Yosua melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, dia melakukan dengan iman bahwa Tuhan akan menyertai, akan melindungi dia, akan melakukan mujizatnya terus-menerus untuk Yosua dan bangsa Israel itu, Bapak Ibu. Ya, jadi perlu kita latih iman kita setiap hari supaya kita bisa tetap percaya kepada rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada perumpamaan tentang Petrus yang berjalan di atas air. Bapak Ibu tahu mungkinnya Petrus yang berjalan di atas air setelah mereka, Yesus dan murid-muridnya ngasih makan 5.000 orang, lalu mereka dan terjadi mujizat juga saat itu, ya sisa makanannya sangat banyak. Setelah itu mereka harus menyeberangi Danau Galilea. Ya, ketika mereka menyeberangi Danau Galilea, Yesus menyuruh murid-muridnya itu untuk duluan aja deh nyeberangi Danau Galilea, nggak usah nungguin Tuhan. Tuhan mau naik ke atas bukit untuk berdoa. Ya, tapi apa yang terjadi ketika murid-muridnya sudah di atas perahu dan sudah di atas Danau Galilea, muncullah angin topan, badai itu sehingga membuat ombak di sekitar perahunya itu menjadi deras. Ya, dan murid-muridnya menjadi ketakutan. Ya, ketika murid-muridnya ketakutan, Tuhan tahu Bapak Ibu, Tuhan tahu. Lalu Tuhan menghampiri murid-muridnya dari luar perahu, lalu murid-muridnya itu ngelihat Tuhan. Dan Petrus bertanya, Tuhan apakah itu engkau? Ya, jika itu engkau, undanglah aku. Ya, lalu Tuhan mengundang Petrus, datanglah. Yesus memanggil Petrus. Ya, nah ketika Petrus turun dari perahu, imannya itu kuat. Dibuktikan dengan dia bisa berjalan di atas air. Imannya kuat, imannya teguh bahwa itu Yesus, saya bisa ke sana dengan dia berjalan di atas air. Tapi kalau Bapak Ibu lihat nih dalam Matius 14 ayat 30 sampai 31. Ya. Nah, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ya. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah ayat yang ketiga satunya, immediately Jesus reached out his hand and caught him, saying to him, you of little faith. Ini ada bahasa Inggrisnya enggak? Oh ada ya. You of little faith. Ya. Hei kamu orang yang imannya kecil. Ya, kenapa engkau ragu? Ya,
Kenapa engkau ragu gitu loh. Ya, makanya kita ini perlu melatih iman kita terus-menerus. Ya, ketika Petrus turun dari perahu, imannya itu teguh. Tapi ketika tadi di ayat 30, ya, ada tiupan angin, mana ayat ke-30? Ada tiupan angin, nah keras, dia merasa ada tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Ya, jadi ketika kita bisa menjalani hidup kita dengan iman yang teguh hari ini, bagus Bapak Ibu. Ya, karena di hari-hari ke depan itu akan ada banyak angin-angin yang akan kita rasakan. Akan ada banyak problem-problem yang kita rasakan. Akan ada unpredictable moment yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, bisa nggak kita ini untuk iman kita ini nggak goyah dan bahkan terus diperbesar setiap hari. Ini memang sulit, tapi harus kita kerjakan setiap hari. Bisa nggak ketika kita menghidupi panggilan Tuhan hari ini, bisa nggak kita ketika next chapter, artinya kita memang belum pernah melakukan hal itu. Dan ketika kita sedang berjalan, ada angin, ada problem yang masuk dalam kehidupan kita, ada masalah yang harus kita hadapi, ada mungkin omongan orang yang harus kita hadapi, yang kita mulai rasa nggak enak. Ya, bisa nggak tetap kita percaya dengan kita punya iman yang teguh kepada Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan sehingga kita bisa terus tahun ini bisa menghidupi panggilan Tuhan dengan luar biasa. Ya, jadi Tuhan itu seperti Yosua tadi, Tuhan udah manggil, Tuhan udah ngasih reward, janji rewardnya itu udah Tuhan kasih. Dan Tuhan juga ngasih garansi juga kepada Yosua. Tapi kalau Yosua gak punya iman yang diperbesar setiap hari, bisa gak sih dia untuk yakin terus berjalan percaya sampai ke reward yang Tuhan janjikan untuk bangsa Israel dan Yosua? Susah Bapak Ibu. Ya, harus ada iman yang tiap hari diperbesar lagi, iman yang tiap hari diperbesar lagi, iman yang tiap hari diperbesar lagi. Untuk kita bisa terus berpegang teguh, mengandalkan janji Tuhan dan mendapatkan reward yang Tuhan kasih. Nah, kita harus fokus. Ketika ada masalah, kita harus fokus Bapak Ibu. Ya, kayak Petrus itu ketika dia turun dari perahu, dia fokusnya pada Tuhan. Fokus dia tuh pada Tuhan. Tapi ketika ada angin datang, fokusnya dia tuh bukan pada Tuhan, pada anginnya. Sehingga dia jatuh, tenggelam dan berteriak kepada Tuhan. Lalu di ayat 31, you of little faith. Kamu yang imannya kecil. Ya, jangan sampai kita imannya kita juga kecil. Jadi kita harus fokus pada tujuan kita, fokus pada Tuhan, fokus pada hikmat yang Tuhan kasih. Sehingga kita bisa sampai kepada tujuan akhir hidup kita, Bapak Ibu. Ya, cara memperbesar kapasitas iman kita itu adalah dengan kita terus merenungkan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita. Ya, cara memperbesar kapasitas iman kita adalah dengan kita terus merenungkan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan yakin bahwa Tuhan pun juga akan mengerjakan itu untuk di kehidupan kita di waktu-waktu yang akan datang. Ya, jangan sampai kita mau memperbesar kapasitas iman kita. Ya, ketika ada problem, oke Tuhan, saya bersandar kepada Engkau. Oke Tuhan, saya mengandalkan Engkau. Tapi mulut kita ini tetap ngomel Bapak Ibu. Tapi mulut kita ini tetap bersungut-sungut dan bahkan mungkin menghujat Tuhan. Ketika kita mau iman kita diperbesar setiap hari, caranya itu bersyukur aja. Kemarin Tuhan udah ini bersyukur, percaya besok ada masalah itu saya bisa lewati dengan Tuhan. Ketika ada masalah datang, saya bersyukur masalah ini datang lagi, kemarin Tuhan udah nolong, hari ini pun saya tetap nolong, Tuhan pun tetap nolong. Ya, dan jangan bersungut-sungut. Jadi kalau bersungut-sungut itu adalah sebuah aktivitas yang berkebalikan. Ya, kita bersyukur, iman kita mau bertumbuh, bersyukur kepada Tuhan, yakin
tapi di lain waktu kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita ngomel-ngomel, aduh omset sepi euy. Aduh, kebutuhan harga bahan pokok naik terus euy, gaji nggak naik-naik euy. Aduh, kok masalah ini datang ya? Aduh, barangnya bagaimana? Sulit Bapak Ibu, kalau kita terus ngomel, terus menggerutu, sulit. Gimana Tuhan mau bekerja? Gimana iman kita mau tetap naik? Gimana iman kita mau tetap besar, diperbesar setiap hari kalau kita masih suka ngomel? Ya. Ada quotes dari Johnny Ortlund, the answer to our fears is faith in the God who loves us and gave himself for us. Jawaban dari ketakutan kita itu adalah iman. Jawaban dari ketakutan kita itu adalah iman. Iman dari Tuhan yang mengasihi kita dan yang memberikan dirinya kepada kita. Ya, jadi ketika hari ini ke depan kita ada merasa takut, jawabannya adalah iman Bapak Ibu. Ya, iman kita justru yang harus diperbesar setiap hari. Bukan kita ngeluh-ngeluh, bukan kita ngedumel, tapi iman kita yang terus harus diperbesar setiap hari. Bapak Ibu, ya. Jadi ketika kita mau next chapter di tahun ini, ya, dan kita mau menghidupi itu panggilan Tuhan di tahun ini, banyak tantangan, banyak momen-momen yang sulit yang pasti akan kita hadapi. Ini saya ngomong bukannya pengen itu, tapi enggak ya Bapak Ibu. Karena Tuhan aja enggak ngomong bahwa jalan kita akan lurus, enggak. Jadi akan ada banyak momen-momen pergumulan-pergumulan yang tahun ini akan kita hadapi. Tapi pesan Tuhan di awal tahun ini adalah kita jalani bukan dengan ketakutan, tapi dengan iman dan dengan hati-hati. Bapak Ibu, dengan iman dan dengan hati-hati. Dengan hati-hati itu ada dalam Yohanes 1 ayat ayat yang ke-8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Di masa yang sulit ini, saya ketemu kemarin keluar kota kemana, ketemu orang bilang tahun ini tuh gak jelas Bapak Ibu. Ya, ada pemilu juga gak tahu 2 putaran, ada pilkada, dunia masih ribut, perang, jadi gak jelas tahun ini. Dan bisa dikatakan gelap. Ya, tapi firman Tuhan hari ini tuh jelas Bapak Ibu. Ya, kita jangan ragu kepada panggilan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, karena Tuhan pengen next chapter itu terjadi dalam hidup kita. Ya, dan kedua, kita taat pada perintah Tuhan. Walaupun di luar logika kita, tapi kita tetap taat. Jangan banyak bertentangan, jangan banyak nanya. Tuhan kasih hikmat, jalanin dan taat. Yang ketiga, kita perbesar terus iman kita setiap hari Bapak Ibu. Sehingga kita bisa melewati tahun ini dengan baik. Kita bisa menghidupi panggilan Tuhan tahun ini dengan luar biasa. Ya, demikian firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Semoga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita bangkit berdiri semua. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh
Firman-Ku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita ambil waktu 1 menit Bapak Ibu. Kita minta hikmat Tuhan. Kita minta kepada Tuhan apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita untuk kita bisa jalankan dalam tahun ini Bapak Ibu. Ya, Tuhan pasti naruh sesuatu dalam hati kita Bapak Ibu. Gak mungkin Tuhan gak naruh sesuatu dalam hati kita, itu gak mungkin. Karena Tuhan mengasihi kita semua Bapak Ibu. Ya, sehingga Tuhan pengen tahun ini kita next chapter. Tahun ini kita bisa mengalami, menghidupi panggilan Tuhan yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Ya, kita renungkan Tuhan, meminta pada Tuhan 1 menit. Apa Tuhan yang Kau pengen dalam kehidupan kita kerjakan dalam tahun ini? Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau yang menaruh isi hati-Mu dalam setiap hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada panggilan dari Kau yang Kau panggil khusus setiap kami kerjakan dalam tahun ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Kau sudah memanggil kami Tuhan, kami mau meresponi panggilan Tuhan dengan baik. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami meresponi panggilan Tuhan dengan baik, kami mau taat pada pimpinan-Mu Tuhan. Karena Engkau yang ngasih garansi kepada setiap kami Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan, iman kami diperbesar. Iman kami terus teguh Tuhan kepada-Mu ya Tuhan. Sehingga tahun ini Tuhan, kami bisa mengiringi Engkau Tuhan. Kami bisa mengikuti Engkau dalam seumur hidup kami ya Tuhan. Dan iman kami bisa teguh kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan gak akan jatuh ke tanah yang sia-sia. Firman Tuhan akan jatuh ke tanah yang gembur. Kau yang akan terus berbicara kepada jemaat hari ini Tuhan. Kau yang akan terus menaruhkan isi hati-Mu dalam hatinya kami semuanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan mengarungi tahun 2024 ini dengan iman yang terus diperbesar setiap hari kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami